Berikan sorak-sorai yang lebih lagi buat dia. Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih buat Roh Kudus yang tercurah, yang hadir dalam hati kami Tuhan Yesus. Sebentar kami memuji nama-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, boleh berikan salam ketika 5 orang katakan Yesus baik. Siap puji nama Tuhan lagi saudara? Amin. Let's go. Karena dialah satu-satunya tempat pertama di mana kita mencari
Amin. Dia yang terindah, dia yang mulia dalam hidup kita. Haleluya. Mari sama-sama kita tepuk tangan. Indah
Tuhan dalam hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat sukacita yang Kau berikan buat kami. Buat damai sejahtera Tuhan yang tak ada habis-habisnya buat hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Diberi hidup dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, Tetap Yesus. tetap Yesus yang mempesona hatiku. Diberi hidup dan kesempatan baru. Sama-sama kita katakan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Di setiap musim hidup kami Tuhan, di setiap musim kehidupan, waktu kuat maupun lemah, Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus, tetap Yesus yang mempesona. hatiku. Diberi hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Selamanya. Biar jemaat saja katakan. Yesus. Amin. Harapan. Sekarang ku ada. Oh Yesus. Sekali lagi dengan segenap iman kita katakan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Kami tak akan berbalik Tuhan.
biar tenang yang hanya daripadamu saja Tuhan, yang mengisi hati kami Bapa. Biar damai yang hanya padamu saja Tuhan, yang mengisi hati kami. Terima kasih Yesus. Lihat hati yang haus dan lapar akan, haus dan lapar akan Engkau, Yesus. Terima kasih naikkan doamu buat dia. Lihat hati yang rindu akan hadirat-Mu ya Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapan tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapan tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kesempatan kami ada di dalam rumah. Sepanjang minggu yang sudah kami lalui, nyata benar perbuatan Tuhan yang ajaib atas kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kami. Kami kuat, kami sehat, kami adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kemenangan yang Tuhan berikan kepada kami. Kalau kami ada di rumah Tuhan, itu adalah suatu kemenangan untuk kami Tuhan, boleh memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Engkau yang utama, Engkau yang layak kami tinggikan dan agungkan. Engkau yang mulia, Engkau Raja kami, Engkau Allah kami, Engkau kekasih jiwa kami, Engkau sahabat kami yang setia, dan Engkau penyembuh kami. Terima kasih Bapa, ada banyak hal yang kami tak dapat katakan, karena begitu besar Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terima kasih untuk keberadaan kami Tuhan. Tidak ada apapun yang dapat menambahkan kepada usia kami, pada kehidupan kami. Semua terjadi karena kasih karunia Tuhan.
Terima kasih Bapa. Kami mau masuk lebih dalam lagi Tuhan. Belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk pujian penyembahan yang sudah dinaikkan. Engkau disenangkan Tuhan lewat pujian penyembahan kami. Terima kasih dan itu biar terus mengalir dan mengalir di dalam hati kami Tuhan. Ungkapan syukur kepadamu untuk semua yang baik, yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mempercayakan sepenuhnya ke depan pemberitaan firman-Mu. Engkau yang menguasai hati pikiran kami. Fokus kami hanya Engkau yang ditinggikan dan dipermuliakan. Roh Kudus berbicara kepada kami, memeteraikan firman-Mu di dalam setiap hati kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, nama yang kudus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk tim Praise and Worship, terima kasih untuk Larry, terima kasih untuk semua pujian yang sudah dinaikkan, sangat-sangat menyatu dengan firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Tadi ada kata dalam pujian itu, karena kasih-Nya sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Saya mau sampaikan pada Bapak Ibu di tempat ini, kalau bukan karena kasih Tuhan, pagi ini saya tidak bisa berdiri di sini. Karena tadi malam, saya sampai sekarang masih gemetar. Masih gemetar saya. Untuk berdiri ini masih agak gemetar. Karena tadi malam, dari sore, kepala saya ini sakit luar biasa. Dan sakitnya itu sampai ditarik sampai ke mata. Jadi mata langsung berair sendiri, keluar air sendiri dari mata. Sakit sampai matanya sakit. Saya coba tahan. Ibu Gunarso ada di sini, dia coba datang dan rok saya. Masih terus sakit. Terus sakitnya terus. Sampai mata agak begini karena terlalu sakit. Di luar gak kelihatan, tapi ini di dalam. Sakit sekali. Sebelah. Dicek semuanya. Oke, kecuali asam urat agak naik sedikit. Gula semua oke, kolesterol. Saya gak tahu kenapa. Karena saya udah gak tahan, saya minta tolong Tina antar saya ke IGD. Udah gak tahan sakitnya. Setelah keluar di depan, tiba-tiba urung niat itu karena ada sesuatu. Tina menghubungi seorang dokter. Gak jadi saya, karena kalau saya masuk IGD, ya mungkin saya gak akan berdiri di sini. Ada pemeriksaan macam-macam, ya kan? Masuk IGD itu ada pemeriksaan, banyak pemeriksaan. Pastor bilang, masih bisa besok sharing firman Tuhan? Bisa, diulang lagi, bisa? Bisa. Tina tanya, masih bisa? Bisa. Saya bangun pagi, kemudian saya mandi, siapkan semua, berdoa, dan saat ini saya berdiri di sini. Saya punya pengalaman yang sama. Ketika firman Tuhan mau disampaikan selalu ada saja, ya, pekerjaan si jahat untuk menghambat supaya firman Tuhan itu, karena yang diserang saya, yang diserang saya, berarti saya akan membatalkan. Bisa saja saya bilang pastor, gantikan aja, jangan saya, karena saya betul-betul kepala saya udah sakit sekali, bisa saja. Tetapi Tuhan mau melalui saya. Saya kata bisa. Sampai saat ini masih. Ya, tapi saya percaya pada saat saya berdiri di sini, mujizat kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus. Karena saya pernah punya pengalaman juga. Sudah banyak pengalaman. Satu kali saya saksikan sebelum firman Tuhan disampaikan. Pelayanan ke pemulung. Ini pernah saya sampaikan tapi mungkin ada yang belum pernah mendengar. Pak Bakara yang bawa mobil, saya dengan Ibu Christine berangkat ke pemulung. Pelayanan seperti biasanya. Pada saat berangkat,
nggak kenapa-kenapa. Tapi begitu sampai di tempat pemulung, saya mau ke toilet, tiba-tiba badan saya merinding, tiba-tiba saya kesakitan, kemudian saya ke toilet, dan pada saat saya ke toilet, yang keluar air seninya warnanya pink. Dan saya mulai gemetar seperti kedinginan, menggigil. Waduh, saya mau sharing firman Tuhan di pemulung. Sudah sampai di tempat di pemulung. Kemudian pada waktu itu sudah nggak tahan, saya perkatakan dalam nama Yesus berhenti. Tapi masih terus. Akhirnya saya sampaikan firman Tuhan. Saya sampaikan firman Tuhan tentang apa? Kesembuhan. Yang saya sampaikan. Karena firman Tuhan yang disiapkan memang tentang kesembuhan. Jadi sampaikan tentang kesembuhan. Tetapi saya sendiri diserang. Saya sendiri sakit. Pada saat sampaikan, wah kita tahu Pak Bakar tahu kalau di pemulung itu mereka antusias semua. Ya. Terus pada saat sampaikan itu pulang. Pada saat saya pulang, bukan pink tapi urinnya darah semua. Benar-benar darah keluar lancar. Urinnya darah. Terus gak bisa tidur, apalagi tidur. Karena keluarnya itu terus. Pada saat dari sore pulang dari pemulung sampai terus malam. Terus saya gak tidur ke belakang balik lagi. Ya itu urinnya darah, betul-betul darah segar. Sampai jam 4 pagi. Kenapa saya gak ke dokter? Saya juga gak ngerti kenapa saya gak ke IGD waktu itu. Kemudian di depan rumah ada, saya pikir saya makan apa, harus makan apa saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Pokoknya saya minum aja. Depan rumah ada daun sirih, saya ambil, saya rebus, saya minum. Tapi terus masih darah keluar. Jam 5 saya sudah kelelahan, saya tertidur. Saya tertidur karena sudah sakit dan kelelahan. Terus tiba-tiba kan saya bilang ke Mia, ayo antar mama nanti bangunkan pagi-pagi, mama mau ke lab. Ini rumah masih di Gading Serpong. Kemudian Mia bangunkan saya jam 6 pagi, mama ayo kita ke lab periksa. Ayo. Terus saya pergi dengan Mia ke lab pagi-pagi itu. Pada saat sampai di laboratorium itu diberikan tempat. Dia tanyakan, ibu mau periksa apa? Urin. Sakit apa? Saya sepanjang malam urinnya darah. Oh oke. Diberikan tempatnya. Kemudian setelah itu diberikan, silakan Bu. Saya ke toilet dan saya ambil urinnya. Pada saat itu saya masih ingat pada saat sebelum tidur, saya perkatakan begini, sebelum itu jam 5. Dalam nama Yesus saya pegang ini, dalam nama Yesus pendarahan berhenti. Wah itu saya ada kekuatan apa pada saat perkatakan itu. Dalam nama Yesus pendarahan berhenti. Pada waktu itu semuanya saya lelah tertidur sampai jam 6, 1 jam. Pada saat diambil urin, saya selesai, saya angkat. Kok bisa? Urinnya jernih. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Betul-betul itu pengalaman yang luar biasa. Jernih, gak ada apa-apanya. Pada saat orang labnya datang, dia bilang, mana urinnya Bu? Itu. Kata ibu, urinnya darah. Saya mau ngomong apa? Saya gak tahu mau bilang apa. Memang saya bilang memang darah. Sampai jam 5 pagi saya masih kencing darah. Tapi saya gak tahu ini kan mujizat. Ya kan? Pada saat saya tunjuk, ini mujizat Tuhan. Itu terjadi dalam hidup saya. Pengalaman seperti itu. Dan pada saat tadi malam kembali lagi. Saya mau sharing firman Tuhan. Tiba-tiba kepala saya ditarik sakit. Sampai ke mata, sampai berair-air. Sakitnya gak bisa dikatakan. Sakit sekali.
Puji Tuhan, kalau pagi ini saya bisa berdiri di sini, itu karena siapa Yesus. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Kalau sekarang kita ada, itu karena kasih Yesus, karena Dia. Saya akan sharingkan firman Tuhan tentang because, temanya, judulnya, of who you are. Karena siapa Tuhan? Siapa Tuhan? Siapa Yesus? Pada saat saya ambil ini, karena saya dengar satu lagu. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and sing. Lord, I worship you because of who you are. Karena siapa Tuhan saya sembah. Bukan karena siapa saya. Saya sembah, saya tinggikan, saya puji, saya agungkan, saya muliakan karena siapa Dia. Dan pagi ini kita mau belajar seperti puji-pujian tadi yang sudah dibawakan oleh anak-anak Tuhan dalam tim Praise and Worship. Itu sangat berkaitan erat dengan firman Tuhan. Who is Jesus for you? Siapa Yesus bagi kita? Who is God? Siapa Tuhan? Siapa Yesus bagi kita? Kadangkala dan sering kali di dalam kehidupan kita, pada saat kita pernah mengalami sesuatu yang luar biasa, maka kita baru merespon siapa Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita masuk ke dalam satu posisi terhimpit, gak bisa bergerak, ada dalam tekanan, kemudian ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, maka kita berkata, wow, Tuhan Yesus hebat, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus ajaib. Apakah hanya pada saat seperti itu? Siapa Yesus bagi kita? Siapa Tuhan bagi kita? Siapa Allah bagi kita sebenarnya? Apakah kita hanya memerlukan pada saat-saat terhimpit, terjepit, sakit, dan lain-lain? Apakah seperti itu? Respon kita terhadap Allah, respon kita terhadap Dia seperti apa? Menentukan kita seperti apa. Seperti tadi saya katakan, saya bisa, karena pastor katakan masih bisa, bisa. Saya bisa katakan tidak bisa, tidak bisa, bisa. Kenapa? Karena pada saat itu memang kepala saya sakit. Sakitnya luar biasa. Saya bisa katakan tolong gantiin. Tapi no, saya tidak mau menyerah. Aku tak akan menyerah. Saya tidak akan menyerah. Kalau Tuhan sudah jadwalkan saya untuk sharing firman Tuhan. Ketika ada hambatan, ketika ada sesuatu, saya percaya Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang percaya dan mengasihi Dia. Allah turut bekerja. Saya akan saksikan lagi nanti bagaimana pekerjaan Tuhan untuk membangkitkan kita lebih dan lebih lagi. Siapa Allah yang kita sembah? Yesus yang luar biasa itu. Sehingga itu akan membuat kita lebih dan lebih lagi di dalam Tuhan. Di dalam Mazmur 33. Kita akan buka Mazmur 33, minta tolong di buka Mazmur 33. Kita akan membuka Mazmur 33. Kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayat 22. Mazmur 33. Ya, terima kasih. Puji-pujian kepada Allah Israel. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan.
oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudera raya di dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari sorga. Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian. Yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut. Dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita. Sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu, ya Tuhan, kiranya menyertai kami. Sampai seperti kami berharap kepadamu. Dari ayat ini, ya, penulisnya Mazmur Daud, ada 4 bagian di sini. Dan ini adalah menurut saya, bagi saya, Mazmur ini adalah luar biasa. Luar biasa. Mengapa? Karena ada 4 bagian yang begitu terus berkaitan, mengalun. Dari mulai penciptaan dijabarkan di sini. Dan bagaimana sikap kita kepada Tuhan. Ayat 1-5 itu berbicara bagian pertama, ayat 1-5. Pemazmur memberikan pengenalan tentang Tuhan dan seruan untuk memuji Dia. Menyanyi diperlukan serta terampil memainkan alat musik juga. Pada dikatakan di sini, mari dengan kecapi ya, nyanyikan. Semua alat musik bisa dipergunakan. Gambaran ini bagian pertama adalah gambaran menyeluruh tentang Allah dan kesetiaannya diperlihatkan di sini. Dan kemudian di dalam ayat 6 sampai dengan ayat 12 dia berbicara tentang kuasa Tuhan yang luar biasa. Dia pencipta alam semesta dengan firman-Nya dan Dia memegang segala sesuatu di dalam tangannya yang perkasa. Tidak ada bangsa atau kekuatan di bumi yang lebih kuat daripada Tuhan. Dia tidak pernah gagal dalam setiap janji-janjinya. Dan tidak pernah berakhir. Dan tidak pernah menyerah. Dia selalu menang. Dan kita adalah umat pemenang. Amin. Sebab itu kalau kita mengerti kebenaran ini, kita akan mengakui betapa besar Tuhan. Siapakah Tuhan? Siapakah Yesus bagi kita? Siapa Yesus? Siapa Yesus bagi kita? Dia adalah Creator, pencipta. Creator, my Savior, my Deliverer, Prince of Peace. Dia adalah pencipta. Dia adalah penyelamat. Dia raja di atas segala raja. Dia mulia. Dia adalah jalan. Waymaker, pembuka jalan. Miracle worker, pembuat mujizat. Apalagi yang ada di lagu? Waymaker, miracle worker, promise keeper. Yang memegang janji. Dia yang berpegang pada janjinya dan janjinya dikenapi. Itulah dia. Allah yang luar biasa. Dia Allah penyembuh.
Dia melakukan segalanya. Sekarang bagi kita, siapa Yesus itu sebenarnya? Di bagian ketiga dijabarkan. Bagian ketiga dari mulai ayat 13 sampai ke 17. Tuhan memandang dari surga, ia melihat semua anak manusia dari tempat kediamannya. Ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keleputan. Bagian ketiga menunjukkan bahwa meskipun Tuhan yang jauh dikatakan tidak terbatas, itu yang kita merasakan jauh, dikatakan jauh, tapi sebetulnya dia dekat, ada di dalam kita. Dia intim. Ya. Dia tidak jauh daripada ciptaan, dia ada bersama dengan kita. Namun seringkali kita merasakan pada saat kita mengalami sesuatu, bahwa Tuhan itu sepertinya itu perasaan kita. Padahal dia ada bersama dengan kita. Di dalam Mazmur 23 dikatakan, pada saat kita berjalan dalam lembah kekelaman sekalipun, kita tidak takut bahaya. Mengapa? Gadamu dan tongkatmu menyertai kita. Dalam keadaan seperti itu pun dia ada bersama dengan kita. Kemudian di bagian keempatnya dikatakan, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena dia hati kita bersuka cita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Jadi di dalam Mazmur ini ada dibagi 4 bagian. Dari mulai pengenalan akan Tuhan, siapa Tuhan bagi kita. Kemudian dari 1 sampai 5. Kemudian berbicara tentang kuasa Tuhan yang luar biasa dahsyat dan ajaib. Kemudian berbicara lagi bagaimana Tuhan menunjukkan kasih setianya dan yang tidak pernah gagal di dalam janji-janjinya. Dia Allah yang tidak terbatas, tapi dia diam di antara kita. Kemudian yang terakhir, dia menyatu dengan semua ciptaannya. Dia ada di dalam kita. Nah, kita mau belajar. Mengapa kita harus menyembah Tuhan? Siapa Tuhan bagi kita? Siapa Yesus bagi kita? Tadi seperti saya katakan lagu tadi. Because of who you are, I give you glory. Karena siapa dia, saya berikan pujian. Karena siapa dia, saya berikan pengagungan. Karena siapa dia, bukan karena siapa saya. Seringkali, mohon maaf. Seringkali ya, kita, sekali lagi maaf. Pada saat datang ke rumah Tuhan, kemudian kita duduk. Sekali lagi saya mohon maaf. Kadang-kadang saya pun punya pengalaman seperti ini, tapi saya juga mau bertobat. Ketika kita duduk masuk ke dalam rumah Tuhan, pujiannya nggak ngangkat, nggak enak. Khotbahnya gitu-gitu aja. Nggak dapat apa-apa. Maaf. Pada saat kita datang ke rumah Tuhan, apakah kita mau menyenangkan diri kita? Apa pada saat kita datang ke rumah Tuhan mau memuaskan diri kita? Apakah kita datang ke rumah Tuhan mau menaikkan pujian penyembahan kepada Dia? Because of who you are. Karena Dia sudah melakukan segala sesuatu yang besar dalam hidup kita. Kalau sampai saat ini kita ada, itu semua oleh karena kasih Tuhan. Tidak ada apapun dalam hidup kita yang kita perbuat. Jangan pernah kita merasa bangga dan hebat. Sehingga kita bisa mengatakan, aku gak dapat apa-apa. Pujiannya begini, penyembahannya begono, Tuhannya begini, siapa dia, bla 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 bla. Siapa kita? Sehingga kita bisa melontarkan setiap perkataan itu, siapa kita?
Ketika kita datang ke rumah Tuhan, bukankah kita mau membawa pujian penyembahan kepada Dia, mau meninggikan Dia, mau mengagungkan Dia, oleh karena kita kagum akan semua perbuatan yang hebat. Bukankah untuk itu kita datang ke rumah Tuhan? Bukan kita mau membandingkan si A, si B, si C dan lain-lain? Maaf. Saya harus sampaikan ini. Ketika kita datang ke rumah Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita bukan mau membandingkan. Kita membawa pujian penyembahan, membawa persembahan. Bukan kita duduk. Enak. Nggak ngangkat. Nggak dapat apa-apa. Ini bukan cuma untuk Bapak Ibu. Saya pun diingatkan dalam firman Tuhan ini. Mau ngangkat kemana? Pada saat kita datang ke rumah Tuhan, bukankah kita memang mau membawa persembahan kepada Tuhan? Membawa ucapan syukur kepada Tuhan? Bukan mau menyenangkan kita. Seringkali kita merasa bahwa kita yang harus disenangkan, kita yang harus dipuaskan. Kepuasan apa? Dia memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Dia yang memuaskan hasrat kita dengan kebaikan. Sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Maksudnya apa? Bukan kita yang mau menarik itu, tetapi kita justru membawa itu kepada Tuhan. Maka ketika kita membawa pujian kepada Tuhan, kita merasakan ada sesuatu aliran yang luar biasa. Dan itu tidak dibangun hanya di dalam ibadah. Jadi kalau kita merasa tidak dapat apa-apa dan lain sebagainya, kembali semuanya itu dimulai dengan hubungan yang intim secara pribadi dengan Tuhan. Bukan hanya di gereja hanya paling lama 1,5 jam. Itu pujian sekian, persembahan sekian, pengumuman sekian, dan firman Tuhan paling 35 menit. Bukankah karena kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, maka ketika pujian dinaikkan kita langsung connect. Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Karena kita sudah biasa membangun itu. Bukan mau menyenangkan diri kita, tapi kita datang mau menyukakan hati Tuhan. Kita diciptakan untuk memuliakan Dia. Tolong buka Yesaya 43 ayat 6-7, ini bagian yang pertama. Yesaya 43 ayat 6-7. Yesaya 43 ayat 6. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak laki-laki dari jauh dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Berikutnya. Yang kuciptakan, yang terima kasih. Semua yang disebutkan dengan nama, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang kujadikan. Kita diciptakan untuk memuliakan Dia. Yesaya 43. Yang kujadikan, yang kuciptakan, yang kusebutkan. Kita ada untuk memuliakan Dia. Lewat apa? Lewat banyak hal. Itu keberadaan kita. Karena siapa Yesus? Siapa Allah? Untuk itu kita datang memuji dan menyembah Dia. Kalau kita diberikan suara, Tuhan tuh ciptakan kita begitu luar biasa. Dahsyat sekali. Kita ini dahsyat diciptakan Tuhan. Kita diberikan pita suara. Ya kan? Kita diberikan pita suara. Kita diberikan pita suara pada saat berbicara bisa punya intonasi. Ada artikulasi, kita diberikan kemampuan artikulasi nada, telinga kita bisa membedakan melodi, nada ini, nada ono, nada itu. Ya kan?
Pada saat kita berbicara pun ada intonasinya. Tidak ada yang berbicara, Ibu Nelce kemana, besok mau pergi kemana, dan ada nggak orang berbicara begitu? Ibu Nelce mau pergi kemana, kapan, di mana, dan gitu. Nadanya satu aja, terus do gitu. Bicara. Berbicara punya intonasi. Betul? Jangankan menyanyi. Berbicara pun punya intonasi. Karena dari intonasinya itu bisa ketahuan dia marah, dia senang, dia nggak suka. Betul nggak? Dan telinga kita bisa mendengar nada-nada, melodi-melodi dari perkataan kita, nada-nada. Bicara pun ada nadanya. Naik, tinggi, turun, rendah, dan lain sebagainya. Ada yang datar dan lain sebagainya. Dan firman Tuhan katakan, muliakanlah dia. Dengan apa? Dengan alat musik semua. Dengan suara kita menyanyi. Jadi pada saat menyanyi memuji Tuhan, jangan hanya diam. Berikan suara pujian kepada Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Tuhan. Muliakanlah dia. Petiklah kecapi. Tari-tarian. Gambus. Wah, luar biasa. Tuhan berikan kepada kita suara. Luar biasa Tuhan ciptakan. Kita bisa mengenal nada. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dan lain sebagainya. Enggak sama semuanya. Pada saat kita menyanyi. Luar biasa. Oleh sebab itu muliakan Tuhan. Dengan apa? Dengan suara kita. Dengan nyanyian. Dengan puji-pujian. Diberikan itu suara, itu sebabnya manusia itu luar biasa diciptakan Tuhan dahsyat. Bisa menyanyi. Ada nadanya, wah macam-macam. Di dunia ini diciptakan lagu, nadanya cuma do ke do tinggi. Betul? Cuma 7. Tapi di dunia ini lagu, waduh. Nggak bisa kebilang banyaknya. Dahsyat. Dikembangkan. Lagunya luar biasa. Muliakan Tuhan. Pada saat menaikkan pujian, ayo angkat suara kita. Naikkan pujian dengan luar biasa pada Tuhan. Jangan hanya diam. Angkat tangan kita. Semua. Itu luar biasa. Sehingga kita bisa membedakan. Melalui tangan aja udah bisa nada. Bisa? Betul? Ini bisa ada nadanya. Yang lain bisa buat, nggak akan sama dengan yang saya buat nadanya. Beda-beda. Begitu luar biasanya Tuhan kita. Pada saat kita berjalan juga bisa pakai nada. Bisa lain, muncul lagi nada. Betapa Tuhan melalui tangan, kaki, suara. Muliakan Tuhan. Dia layak dimuliakan. Ditinggikan. Yang kedua. Karena karyanya yang luar biasa dalam hidup kita. Mengapa kita memuji dan menyembah dia? Karena karyanya yang luar biasa dalam hidup kita. Kita telah ditebus oleh darahnya yang mahal. 1 Petrus 2 ayat 9, minta tolong dibuka. 1 Petrus 2 ayat 9. Bagaimana respon kita sebagai orang yang percaya yang telah diselamatkan? Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Siapa bangsa yang terpilih? Kita yang sudah ditebus dengan darah yang mahal. Kematian Yesus pada saat kita memandang kepada salib, memandang kepada pengorbanan Yesus yang sudah mengerjakan bagi kita dengan sempurna sehingga kita ada di sini. Kamulah bangsa yang terpilih, kita ini orang-orang pilihan Tuhan. Imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu apa? Memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ceritakan apa yang Tuhan buat dalam hidup kita. Saksikan perbuatan-perbuatan Tuhan. Jangan pernah merasa malu, ini kesaksian kecil. Tidak ada yang kecil, tidak ada yang besar. Allah berkarya dalam semuanya.
Yang ketiga, mengapa kita menyembah dan memuji Dia? Karena itu adalah perintah Tuhan sendiri. Bisa tolong buka di dalam Mazmur 150. Mazmur 150. Bisa tolong Pak Bakara baca Mazmur 150? Haleluya, puji Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawala yang kuat, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesaran yang hebat, pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi, pujilah Dia dengan rebana dan tali-talian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah Dia dengan ceracap yang berdetik, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pujilah, lah. Pujilah ada 10 kali. Lah. Itu berarti kalau ada kata lah, perintah. Pujilah. Perintah. Kalau perintah berarti harus dilakukan. Bukan pengumuman. Perintah. Pujilah. Pujilah dengan semua. Biarlah semua yang bernafas memuji Dia. Pujilah, perintah ada 10 kali di sini. Pujilah Tuhan. Ceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Jangan kita bungkam. Ceritakan kepada siapapun yang bisa kita temui. Sehingga itu akan mendorong, memotivasi, mendrive mereka. Merasakan bagaimana Tuhan bekerja. Dan mereka pun ada satu impartasi. Kekuatan pada mereka punya pengalaman yang seperti itu. Pujilah. Dengan memuji Tuhan. Ya, jiwa dengan batin kita. Segenap jiwa dan batin. Jiwa itu berbicara kehendak, emosi. Dengan semua kehendak kita memuji Tuhan. Emosi kita semua bawa ke hadapan Tuhan. Yang keempat, mengapa kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan? Karena Tuhan senang melihat anak-anaknya menyembah dan memuji Dia. Di dalam Mazmur 147, bisa tolong dibuka Mazmur 147. Maaf, kita banyak pakai ayat firman Tuhan. Mazmur 147 ayat 1 dikatakan, haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah dan layaklah memuji-muji. Mengapa kita menyembah Tuhan, memuji Dia? Karena itu adalah kesukaan Tuhan ketika anak-anaknya melihat anak-anaknya memuji dan menyembah Dia. Allah mendengar pujian kita. Mungkin kita seringkali melihat pujian penyembahan dari sisi kita. Seperti tadi yang saya katakan. Seringkali kita melihat pujian penyembahan itu dari sisi kita. Sehingga kita bisa mengatakan hal-hal seperti tadi yang saya katakan. Begini, begitu. Karena apa? Kita memandangnya dari sisi kita. Kita datang ke rumah Tuhan, memuji Tuhan, bukan kita memandang dari sisi kita pujian penyembahan itu. Tapi apa? Dari cara pandangnya Tuhan bagaimana. Coba tolong buka di dalam 1 Samuel 16 ayat 7. 1 Samuel 16 ayat 7. 1 Samuel 16 ayat 7. Ada yang sudah dapat? Oke. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perakatannya yang tinggi sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat. Pujian itu untuk siapa? Untuk dilihat orang? No. Tuhan tidak melihat itu. Urusan hati dengan Tuhan. Jadi seringkali kita pakai cara pandang kita. Tapi coba lihat dari sudut pandang Allah. Haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah. Dan layaklah memuji-muji itu. Jadi memuji Tuhan untuk menyukakan Dia. Bukan untuk supaya orang bagaimana-bagaimana. Karena Tuhan tidak melihat itu, Tuhan melihat hati kita. Dia memandang bukan parasnya yang elok, bukan bagaimana. Manusia melihat apa yang dilihat mata. Tapi Tuhan melihat hati kita. Amin. Ya,
Yang terakhir. Karena di sorga kelak kita hanya memuji-muji Dia. Kalau nggak dilatih di bumi ini memuji Tuhan, di sorga itu hanya puji-pujian, nyanyian pujian malaikat. Wow, hanya puji-pujian. Kalau kita di bumi tidak mengeluarkan suara, tidak memuji Tuhan, bagaimana di sorga nanti mau memuji Tuhan? Di sorga itu hanya puji-pujian. Pujilah Tuhan, pujilah Raja, pujilah. Wah, pujian semua yang ada di sana. Kalau kita di sini hanya diam, datang dan diam dan pulang begitu saja. Ayo keluarkan suara kita, apa yang kita bisa lakukan. Ayo sembah Dia. Jangan lihat kiri kanan, jangan lihat siapa yang mimpin, jangan lihat semuanya. Jangan lihat itu. Hubungan hati saya dengan Tuhan. Apa yang saya bisa bawa kepada Tuhan. Datang ke rumah Tuhan untuk membawa hati dan penyembahan kepada Tuhan. Bukan untuk menyenangkan. Enggak enak. Untuk Tuhan. Mau dimanapun. Di rumah dimana untuk Tuhan. Karena ini urusan hati. Urusan hubungan kita dengan Tuhan. Di sorga nanti. Di dalam Wahyu 5 ayat 13. Bisa tolong tampilkan Wahyu 5 ayat 13. Wahyu 5 ayat 13. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut. Dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Di sorga hanya puji-pujian. Dipersiapkan di mana? Di bumi. Kemudian tadi saya mau saksikan. Tempatkan Tuhan di tempat yang pertama. Selalu yang utama. Pada saat saya ke Bali, tadi pengalaman saya pagi, sebelum saya sharing firman Tuhan, serangan malam, serangan dari sore sampai malam, terus datang, sampai ini nggak bisa berpikir karena saking sakitnya. Supaya saya tidak bisa berdiri di sini itu pekerjaan si iblis. Supaya saya tidak sampaikan, itu pekerjaan si iblis. Iblis itu berbagai cara, tetapi rencana Tuhan tetap rencana Tuhan. Saya sudah keluar, siap berangkat ke IGD. Pastor ada di sini. Kami semua ada di mobil. Siap berangkat. Tapi Tuhan bicara lain kepada Tina. Saya nggak jadi ke IGD. Dan saya ada di sini. Seperti saya katakan tadi, di dalam Mazmur 33 ayat 18 sampai 19, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang dikasihi. Ini korelasinya ada dengan Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang percaya dan mengasihi Dia. Allah bekerja melalui peristiwa tadi malam. Allah bekerja melalui pengalaman saya dengan Mia. Saya sampaikan ini di akhir firman Tuhan. Mia kondisinya kritis. 2 minggu Mia sakit, dia tahan. Lambungnya sudah parah. Setiap apa yang masuk keluar, bahkan air pun keluar. Tapi dia nggak mau kasih tahu saya, takut merepotkan mama, takut nanti mama gimana. Sangat sedih, mengapa? Karena hanya tinggal saya berdua, tinggal saya dengan Mia. Dia nggak mau, tapi karena sudah nggak tahan temannya telepon saya, Mia sudah parah, harus dibawa ke rumah sakit. Pada saat saya datang ke sana, padahal itu perjalanan yang panjang. Mengapa? Karena waktu itu harus balik Lebaran, jadi perjalanannya diarahkan ke jalan lain, gak lewat tol. Yang harusnya perjalanan 1 hari, karena saya harus beli tiket bus. Penuh itu juga 1 seat. Semua penuh. Perjalanan 1 hari jadi 2 hari. Bayangkan,
Badan saya sakitnya kayak apa dibanting-banting. Sakit. Makan, karena persediaan makanan di situ yang disediakan untuk perjalanan 1 hari, tapi perjalanan menjadi 2 hari. Begitu sampai, langsung saya bawa, langsung lihat Mia, udah terkapar, langsung saya bawa ke rumah sakit. Bawa ke IGD, periksa, masuk ke ruangan, pasang semuanya. Dan saya mendampingi dia, saya tidur. Puji Tuhan kamarnya waktu itu gak ada siapa-siapa, cuma Mia sendiri. Pasang karpet dan saya tidur. 2 hari perjalanan. Saya gak tidur, kurang tidur. Dan saya kembali membawa Mia ke rumah sakit. Dan itu kondisinya, semua apa yang masuk ke dalamnya ditolak. Sedikit pun keluar. Tapi saya gak mau menangis di depan dia. Karena kalau saya menangis di depan dia akan lebih lagi menangis. Saya hanya diam, saya balik, kemudian saya pergi, keluar. Saya gak tahu apa yang saya akan buat. Tapi apa yang terjadi? Saya coba buatkan apa, gak bisa, semua ditolak. Semua ditolak, gak bisa. Sampai pernah satu kali saya pernah cerita ke Pak Tobi. Setelah dia pulang dari rumah sakit. Karena saya ingin ada gizi. Bukan hanya makan tepung sagu saja. Atau kanji saja. Karena gak bisa masuk apapun juga. Itu juga hanya 3 sendok. Kemudian berhenti. Tunggu lagi. Air juga begitu. Tunggu lagi. Pada saat pulang saya masak ayam dan saya ambil kaldunya. Saya masukkan ke tepung kanji. Kemudian saya suap, baru 2 suap, dia muntah-muntah dan sampai dia seperti udah mau lewat. Saya bilang, ayo ke IGD, ayo bawa ke IGD. Dia hanya bilang ini, Mama, diam, aku gak bisa napas lagi. Diam aja, Mama, diam aja. Pada waktu itu saya terus diam, maaf Ade, maaf, Mama salah, kenapa Mama kasih. Itu sebagai seorang ibu ingin memberi yang baik tapi jadi salah. Kemudian setelah lewat itu saya berikan air panas, teh panas 3 sendok dan dia mulai tenang. Kemudian setelah berlalu begitu setiap hari saya masakkan makanan seperti itu, hanya bubur kanji atau sagu dengan sedikit gula dan beberapa crackers bisa dia makan. Saya bilang, Mama harus pulang dek. Mama pulang aja. Adek gak apa-apa? Enggak apa-apa. Terus saya Selasa itu pesan tiket. Padahal dia harus di endoskopi. Tapi saya gak tahu, kata Mia bilang, saya gak tahu kapan di endoskopi. Daripada Mama di sini juga lama di sini, saya gak jelas kapan di endoskopi. Jadi Mama pulang aja. Kemudian saya beli tiket Selasa dan saya berangkat pulang. Pada saat saya sudah beli tiket, Mia bilang, Mama saya besok di endoskopi, Rabu. Tiket ini gimana? Akhirnya saya hubungi adik saya, tolong di cancel, tolong di schedule. Enggak bisa. Akhirnya saya berangkat. Saya tinggalkan Mia. Dia bilang, Mama berangkat aja. Nanti hasilnya saya akan telepon Mama, akan kabarin Mama. Seperti apa? Oke. Pada waktu itu saya berangkat, hati saya nggak tenang juga. Tapi apa yang terjadi besoknya pada saat hari Rabu, Mia berangkat sendiri ke rumah sakit dan dia foto ruangannya. Mama, saya sudah ada di rumah sakit. Ayo kita berdoa. Sebelum tindakan dilakukan kita berdoa. Setelah itu kami berdoa sama-sama. Ade, tenang. Mama juga tenang. Oke. Kemudian dia masuk. Dan dokter sudah menyiapkan semuanya, dokternya sudah pakai pakaiannya, perawat-perawat, dan Mia juga sudah ganti pakaian, sudah naik di tempat tidur. Terus pada saat mau dilakukan tindakan, dokternya tanya, kenapa? Sakitnya apa sebenarnya? Mia jelaskan, bla 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 bla. Dokternya bilang, waduh, saya nggak berani lakukan. Kenapa dok?
terlalu complicated, terlalu kompleks, sakitnya banyak. Ini nanti kena ke sini. Dokternya nggak berani, dokternya bilang, maaf, saya nggak bisa lakukan. Jadi gimana? Saya berikan surat ke rumah sakit yang lebih besar lagi, yang alatnya lebih canggih lagi, dokternya lebih banyak lagi. Diberikan surat. Kemudian pada waktu itu Mia keluar dari ruangan dan Mia telepon saya. Dia bilang gini, apa yang Bapak Ibu bisa pikirkan? Pada saat Mia telepon saya, Mama, dia ketawa, Mama, baru kali ini kejadian kayak gini, baru saya ngalamin, dokter udah angkat tangan gak bisa. Itu terus saya suruh turun dari tempat tidur, dokternya buka baju, perawatnya buka baju medisnya, saya suruh turun ganti baju lagi dan lain sebagainya. Dia ketawa. Mama damai sejahtera gak sih sebetulnya? Enggak. Saya juga gak damai sejahtera. Gitu. Mama tahu? Dia bilang begitu. Kenapa Mama harus pulang hari Selasa? Kenapa tiket itu gak bisa di reschedule atau mau Mama cancel? Kalau cancel ya hilang. Terus kenapa? Karena Tuhan tahu apa yang akan terjadi ke depan. Karena Tuhan tahu bahwa endoskop itu tidak akan dilakukan. Jadi Mama pulang aja. Dia bilang begitu sama saya. Ya, betul. Terus saya bilang, benar. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Silakan buka firman Tuhan. Dalam segala sesuatu, di dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, dalam segala sesuatu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Garis bawahi segala sesuatu. Ketika sesuatu terjadi dalam hidup kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan dan pikirkan, jangan salahkan. Oh, justru bersyukur. Mengapa? Karena Tuhan punya rencana yang lebih baik dalam hidup kita. Selalu rencananya lebih baik, selalu lebih baik. Karena Tuhan, seringkali kita mengatakan Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk. Betul, tapi bagaimana pengalaman kita ini. Ketika kita diperhadapkan dengan macet, kita marah-marah, bawa, kita ngomel-ngomel dan lain sebagainya. Padahal ketika macet mungkin Tuhan punya maksud yang lain. Ketika datang terlambat, kenapa? Kenapa? Karena ada sesuatu. Kenapa tiba-tiba mau pergi, bannya tiba-tiba gemas, ada sesuatu. Lihat dengan cara pandang Tuhan, jangan lihat pakai pikiran kita. Allah turut bekerja. Ketika kita cara pandangnya berubah, maka damai sejahtera itu akan ada pada kita. Cara pandang kita yang berubah. Ketika sesuatu tidak terjadi seperti apa yang kita inginkan, Tuhan, saya percaya bahwa Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan. Apa yang terjadi? Terima kasih untuk doa Bapak Ibu semua yang mendoakan Mia. Mia yang tadinya tidak bisa memakan apa-apa, sekarang sudah bisa makan nasi, makan ikan, makan sayur. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena Tuhan gak mau. Tuhan punya rencana yang lebih baik. Tuhan mau dengan karyanya sendiri lakukan. Mau menyatakan siapa Tuhan. Kesembuhan yang sempurna Tuhan berikan. Itu ininya Mia kayak robot, gak bisa bergerak. Waktu saya datang diangkat aku. Betul-betul kayak robot karena lehernya gak bisa digerakkan. Begini, gak bisa begini, gak bisa begini, gak bisa begini. Begini, tidur begini. Memang begitu. Tapi pada saat itu dipertemukan dengan dokter. Langsung dilakukan. Kenapa dokter itu dokter saraf, tapi dia sendiri lakukan akupunktur. Dan Mia bisa menggerakkan kembali normal. Semua itu karya Tuhan. Semua karya Tuhan. Mari, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Maafkan saya kalau agak lama. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan membuat kita lebih lagi bergairah dalam Tuhan. Lebih lagi menyembah Tuhan, lebih lagi meninggikan Tuhan. Lebih lagi cara pandang kita jangan pakai pikiran kita. Pakai cara pandang Dia. Amin. Mari tim Praise and Worship kita naikkan pujian ini. Dia adalah yang terutama. Dia adalah penolong yang setia. Ketika pujian ini dinaikkan, renungkan setiap kata-kata dalam pujian ini.
Pujian ini sudah menjadi berkat yang luar biasa dalam hidup saya. Dia yang pertama. Tempatkan dia di tempat pertama. Pertolonganku datang darimu,
adalah doa syukur kami kepadamu. Pujian kami, pengakuan kami kehadapanmu. Siapa Engkau dalam hidup kami. Sehingga kami Tuhan, sepatutnya, seharusnya kami mengangkat pujian, pengagungan kami kepadamu setiap waktu. Bukan hanya dalam kondisi-kondisi tertentu. Respon kami kepadamu setiap momen, setiap saat. Karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau ada di pihak kami. Pertolonganmu senantiasa tepat pada waktunya. Engkau yang pertama dan yang utama dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami pribadi lepas pribadi. Sehingga ketika kami pulang, kami berbeda oleh karena Engkau yang bekerja dalam hati kami. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk saudara. Amin saudara, pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Amin. Dan terima kasih pada Pastor Uli untuk khotbah hari ini. Dan dalam kesempatan kali ini kita juga akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang sungguh memberikan kami pengharapan yang baru Tuhan. Yang sudah menegur kami juga Tuhan untuk selalu bersandar hanya kepadamu saja Tuhan. Karena Engkau yang tahu apa yang terbaik buat hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah melayani kami hari ini Tuhan, Ibu Uli Bapak. Pakai dia lebih lagi Tuhan. Berkati Ibu Uli dan kami ya Tuhan, kesehatannya, pekerjaannya, apapun yang mereka lakukan Tuhan. Biar kiranya semuanya bisa menyenangkan hati-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk mujizat, untuk doa yang telah Engkau berikan, untuk setiap mujizat yang telah Kau genapi Tuhan dalam hidup kami Bapak. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau memberikan yang terbaik Tuhan dari hati kami Tuhan buat Engkau. Engkau yang berkati usaha kami, pekerjaan kami, semuanya itu untuk menyenangkan hati-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah siap memberi. Haleluya, amin. Silakan memberi saudara. Untuk persembahan saudara. Dan sebelum kita menutup, ada beberapa pengumuman, ada 2 pengumuman. Yang pertama dari Gereja Anak, silahkan. Selamat
pagi menuju siang, ya berapa menit lagi siang ya. Saya mau mengumumkan tentang Bible Camp untuk di sini yang mempunyai anak-anak, cucu yang sudah bergabung dengan sekolah minggu ya. Kita akan mengadakan Bible Camp pada tanggal 29 Juni 2024, bukan tahun depan, tahun ini, oke? Nah, itu dilakukan dari pagi ya, mungkin sampai sore kali ya, seharian penuh. Kenapa kita mau melakukan ini? Temanya itu Jesus is my friend. Nah, Jesus is my friend itu kita mau mengingatkan anak-anak kita, cucu-cucu kita yang ada di gereja ini bahwa dia yang pertama, bukan yang terakhir, malahan yang pertama. Jadi biar anak-anak mengingat, oh kalau ada apa-apa yang dicari itu Tuhan dulu. Nah, bukannya Pokemon, bukannya Roblox, bukannya gadget, bukannya Mbah Google, saya mau ke sini. Nah, tapi yang kita mau anak-anak itu bertanya, Tuhan apakah ini rencanamu? Bukan Mbah Google yang punya rencana, ya kan? Nah, kita mau anak-anak kita tuh mengetahui lebih dalam lagi betapa pentingnya Tuhan dalam hidup mereka. Itu aja. Nah, untuk pendaftaran ini untuk free, jadi gratis untuk jemaat KCB ya. Jadi ibu-ibu yang mempunyai rencana, misalkan ini kan dalam waktu tanggal 29 ini sudah libur ya, libur sekolah ya. Kalau yang butuh me time boleh ditaruh di sini. Untuk Bible Camp seharian maminya boleh me time, oke? Anaknya di sini mendengarkan firman Tuhan, oke? Nah, tanggal 29 Juni dan di pendaftaran itu harus didaftarkan ya. Karena kita mau menghitung gitu berapa banyak jumlah anak, guru yang harus datang ke gereja untuk acara ini. Pendaftaran melalui Sis Anita, ya mamanya Jaden sama Jason, istrinya Bapak Louis, ya udah pasti tahu ya, udah lengkap nih informasinya. Terus sudah tertera di sana. Itu aja. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Ci. Jangan lupa daftar, nomor handphonenya sudah tertera di sini. Dan selanjutnya ada pengumuman lagi dari Kersel. Silakan Ibu. Minta kesabaran dulu. Di gereja kita memang ada komunitas kan, ada gereja anak, ada remaja, ada pemuda, dan ada komunitas Kersel juga. Bapak Ibu, saya undang kembali kita mengadakan Kersel gabungan seperti yang tahun-tahun lalu diadakan sebelum Covid, yaitu setiap Rabu ke-5. Ya, jadi kalau udah Rabu ke-5 kita sama-sama ibadah di gereja. Ya, Kersel gabungan diadakan pada malam hari. Kemarin ini saya dengar itu di Singapura kalau nggak salah sudah ada Covid lagi. Jangan tunggu sampai ada Covid lagi ya, kita nggak bisa ketemu. Sekarang itu sudah nggak ada Covid di Indonesia ya, paling flu-flu biasa. Ayo pergunakan ya, kalau diundang ke gereja datanglah. Nanti kalau ada Covid lagi kita nggak ketemu-ketemu lagi. Ya, jadi selama Tuhan katakan hari ini harinya Tuhan, kalau kita diundang mari datang ya, untuk berhimpun bersama-sama memuji nama Tuhan. Jadi saudara, Bapak Ibu, dengan sangat berharap kehadiran kita, dan saya begitu yakin Bapak Ibu mau datang maupun yang belum Kersel silakan datang. Saya sudah sediakan snack. Wah, saya begitu yakin ya. Dengan iman saya sediakan snack yang cukup banyak. Entah siapa ya, entah berapa orang yang hadir, tapi saya yakin kalau Tuhan menggerakkan kita, kalau Roh Kudus ada di dalam hati kita, tentu kita berlomba-lomba untuk datang berhimpun ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, beri tepuk tangan sama-sama buat pelayanan di gereja KCB ini. Jangan lupa daftar untuk Bible Camp dan jangan lupa ikut Kersel gabungan tanggal 29 Mei. Haleluya saudara, kita pulang dengan membawa firman dan kita akan laksanakan dalam kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah